Itu yang pertama. Jadi melihat dengan menggunakan mata kepala. Tapi dengan metode ini, metode ru'yat pun sudah berkembang sebenarnya, yaitu menggunakan alat teropong. Jadi sudah tidak langsung
keterbatasannya itu tidak pernah bisa bersifat global. Nah, yang kedua ada namanya metode hisab perhitungan kalender. Sebenarnya kita sudah menggunakan kalender, ya. Di kalender yang kita pakai itu, yaitulah hasil dari ilmu hisab perhitungan. Tidak lagi menggunakan pandangan mata seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami ini, kita ini, kata Nabi, adalah umat yang ummiyah, umat yang buta aksara. Ummi itu buta aksara. Jadi Nabi mengakui itu. Ya nopo sakit dilomong itu buta aksara, sehingga memang pada saat beliau semuanya didasarkan pada ruh. Pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami nulis gak bisa, ngitung apalagi, kan dia. La naktub, kami tidak bisa berhitung, wa la nahsub, dan kami juga tidak bisa, kami tidak bisa menulis. La naktubu, kami tidak bisa menulis, wa la nahsub, kami tidak bisa. Maka tidak aneh kalau pada masa Rasulullah SAW pada saat itu menggunakan ruh. Nah, ketika umat Islam sudah maju, rupanya ilmu hitung berkembang, ya, di kalangan umat Islam. Bahkan kemudian ditentukanlah kalender. Maka kalender itu tidak mungkin lagi dengan rukyah. Kalender kemudian didasarkan pada ilmu hitung, khususnya menghitung waktu-waktu pergantian hari dan bulan. Itu disebut dengan ilmu falak, perkembangan ilmu falak. Sehingga inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang sudah menjadikan matahari itu sebagai dhiya, wal qamara nuran, dan qamar itu bulan purnama itu nur. Matahari sebagai sinar, bulan sebagai cahaya. Dibedakan dari dia dan nur. Menurut beberapa ahli, kenapa matahari itu disebut dia? Ya. Sementara qamar itu disebut nur. Kenapa matahari itu disebut sinar? Ya. Kenapa bulan itu cahaya? Karena disebut dia itu karena cahayanya berasal dari dirinya sendiri. Sementara bulan itu aslinya tidak punya sinar. Disebut cahaya karena cahayanya itu adalah pantulan.
membuat perhitungan untuk bulan dengan beberapa manzilah, beberapa tempat, beberapa posisi waktu. Li ta'lamu adad as-sinin wal hisab, agar kalian mengetahui hitungan tahun, ya, jumlah tahun, wal hisab, dan mengetahui hisab perhitungan kalender. Masyaallah muslimin, jadilah hisab itu yang kita pakai setiap hari ini, kita bukan hisab. Ya, cuma kemudian hisab itu juga ada beberapa kategori, ada beberapa kriteria. Ada kriteria wujudul hilal namanya. Ya, itu namanya kriteria hakiki. Tapi ini juga masih berlaku apa namanya tadi, lokal, regional. Harus ditentukan. Ya, perhitungannya ditentukan dari mana? Oh, dari Indonesia. Indonesianya mana? Jogja. Ya sudah. Yang lain ikut. Nah, sekarang itu sudah ada kriteria lain, namanya kriteria global. Maka dalam satu waktu dimanapun hilal itu bisa dilihat, maka di belahan wilayah bumi yang lain harus juga mengakui itulah tanggal 1. Nah, kemarin sempat akan diterapkan KHDP di Muhammadiyah, tapi rupanya belum siap. Ini dari jelasnya wonge kasak kusuk kami akhirnya balik insya Allah nanti tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, lagi bulan 10, ya. Habis itu bulan 11, bulan 12, ya. Bulan 10 pun oleh setengah bulan nanti akan ditetapkan. Wallahu a'lam. Jadi berarti penentuan waktu itu juga menggunakan metode yang ketiga. Nomor ketiga, kebijakan. Sing nentokno wong sing gawe tangga, sing gawe hitungan akhirnya duwe kewenangan memutus. Nah, kula panjenengan gak duwe hitungan, sampeyan nganut kabeh istilahnya. Coba kaya napa bisa tarekat napa niku sing nang Sulawesi niku. Dhek duwe hitungan dhewe pokoke didelok dukure gelombang wis iki wis tanggal 1. Ya akhirnya ya memutuskan sendiri wong. Gawe metode dhewe. Ya, akhirnya kenapa juga ada kita gak bisa. Kenapa? Karena kita melok. Akhirnya kari melok sing ndi kan tetep. Makanya itu harusnya. Kalau menggunakan kalender global itu ada peluang ya umat Islam itu memiliki satu macam kalender saja. Ya, nek sepakat. Sepakat. Ya, itu masalahnya kan. Kalau nggak tahu ditakoni kesepakatan ini, soalnya sampai itu dianggap pokoknya baik, itu catatan yang pertama kemarin itu ya, sehingga Indonesia dengan Saudi itu berbeda. Baik. Jadi nek digoleki napa jenenge? Dalile cek digawe bener nggih ana ae. Digawe salah nggih ana ae. Nabi niku nggih nate salat riyaya hari kedua. Ya. Sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam durung ketok.
paling ini, paling pendek, paling lambat. Yen ini ngoten. Ya, gitu. Dadi maghrib ini ya dari daerah yang kurang lebih paling dekat itu 90 kilo atau mungkin lebih daripada itu wis delok, tapi berhubung turun tutup Madinah, di Madinah turun delok oleh Nabi diputus besok tetap puasa. Maka ketika ada informasi seperti itu Rasulullah SAW mengatakan wis sampean batal posone wis ana sing delok meneh ayo salat riyo. Jadi riyo-riyo tanggal sudah digoleki ya. Oh niku hikmahnya banyak gitu ya, hikmahnya. Tapi nek wong golek salah itu bisa makane oleh mangkane nek wis ana sing batal kudu gitu. Allah Ta'ala itulah namanya dalam istilah usul fikih al-ijtihadu la yanqudul ijtihad. Karena proses melihat itu saat ini disebut proses ijtihadiyah, maka ijtihad yang satu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Misalnya ijtihad. Masyaallah semua itu catatan yang pertama. Baik. Ya, yang kedua tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk ada di bulan Syawal ini ya sekurang-kurangnya supaya Allah dengan ini memberikan pelajaran. Ketika ada namanya bulan Ramadan, kemudian bertemu dengan bulan Syawal, hari pertama bulan Syawal disebut dengan Idul Fitri, kembali fitrah. Maka sesungguhnya di situ ada pelajaran pulau panjenengan itu dikongkon balik. Ya, Idul Fitri balik fitri dalam surat Ar-Rum ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang hanif, yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang lurus itu adalah agama yang merupakan fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dalam fitrah agama yang lurus. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Demikianlah agama yang qayyim. Ya, diulangi oleh Allah. Ya, dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang qayyim, yang lurus. Akan tetapi
disebut oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 153 insyaallah. Wa anna hadza sirati mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim. Dalam surat Al-An'am ayat 153 itu Allah mendahulukan menyebutkan ya sirati mustaqim dinan qiyam ya nasyurul muslimin rahimahullah. Cuma kemudian perlu dipahami bahwa agama yang lurus itu lapang. Lurus itu jalannya sesuai dengan aturan Allah. Ya, diarani lurus itu sesuai dengan aturan Allah. Sesuai dengan garis yang dibuat itu lurus itu. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyud dini ahabbu ilallah, agama atau maknanya itu cara beragama yang paling dicintai Allah itu yang seperti apa? Rasulullah SAW menjelaskan al-hanifiyatus samha. Ya, beragama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-hanifiyah. Beragama yang hanif, yang lurus. Tapi kata Rasulullah juga sekaligus disebutkan di situ as-samha, yang lapang. Ya. Hanif, lurus, sam itulah ojo muksawan. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW, beliau memberikan kelapangan di dalam menjalankan agama. Contoh yang populer beliau itu lapang itu enten Arab, enten wong gak ngerti mlebu masjid, Arab itu wong gak ngerti suci, gak ngerti lusuh, gak ngerti bersih. Ya, disebut Arab wong desa. Jadi kalau dulu itu ya pada masa Nabi SAW, jadi gini, pada masa sebelum Rasulullah SAW itu disebut masa jahiliyah. Kalau pada masa jahiliyah yang di pusat kota Mekah jahiliyah semua, perilakunya jahiliyah, perilakunya tidak kenal aturan, tidak kenal hukum seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah jahiliyah, termasuk tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, itu disebut jahiliyah. Nah, pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus, maka kehidupan yang paling baik itu kehidupan di desa. Karena belum terkontaminasi dengan jahiliyahnya Mekah, gitu ya. Sehingga apa? Nabi SAW ketika dilahirkan, beliau itu supaya tidak terkontaminasi dengan budaya masyarakat Mekah yang jahiliyah, ya sing gak ro hukum, gak ro aturan, gak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dititipkan ya. Maksudnya siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Dia kayak nang kampungan desa. Bersih, omongannya si api. Nah, gitu. Itu pada masa jahiliyah.
ketika masa jahiliyah itu ganti dengan datangnya Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW dibangun model masyarakat yang baru yang lebih maju, itu disebut Madinah. Yathrib itu nama kotanya. Madinah itu adalah istilah untuk menunjukkan model kehidupannya. Jadi Madinah itu artinya maju. Saat ini bahasa Arab Madinah itu artinya kota. Jadi yang dimaksud kota itu adalah sisi maju. Wong kota, wong sing maju, iku wong ngerti bersih, wong ngerti aturan, wong iso maca. Niku ceritane kabeh adalah kenapa disebut Madinah, kenapa disebut maju. Tapi nang kota Surabaya itu kumuh ya, berarti bukan menunjukkan hakikat Madinah, tidak menunjukkan hakikat kota. Tadi itu sih malah maju. Ini mau pucuk-pucuk gunung jenenge villa itu kali mentek-mentek ini kabeh juga bersih. Nah, itu maju malah kan. Padahal biyen pada masa Nabi nek wong gunung niku mau gak ngerti. Itu beda. Jadi pada masa Nabi ada orang dari kampung datang. Jadi ketika pada masa Nabi kondisi Madinah itu justru menjadi contoh. Ya, kabeh kepengin urip nang Madinah jadi apa namanya? Kota. Jadi maju. Nah, sing gak gelem niku justru disebut terbelakang. Aro nek cara sak mangke ana masyarakat kok gak gelem urip model luwih maju seperti yang ada di kota-kota itu disebut primi. Oh, napa enten? Jadi ini tentang tata cara hidup. Jadi disebut Arab itu karena tata cara hidup. Ada seorang Arab datang. Ya, di Indonesia itu meskipun mau maju begini itu kan ya masih banyak yang pola hidupnya itu masih terbelakang. Kan gitu. Sampai datang ke beberapa daerah masih ya. Maka ini datang ke masjid Nabi SAW, terus langsung wis menaik. Dia dereng enten tekel memang, tapi orang itu sudah tahu bahwa oh ini namanya tempat ibadah, ojo digawe macam. Jenenge wong gak ngerti. Nang kampung kok tempatmu kok apik ya foto. Maka oleh orang-orang di sekitar Nabi, wong Arab ini tapi ditutup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah biarkan, menjadikan itulah yang disebut samha. Sing ngerti, sing ngerti. Sing ngerti apa? Cukup no banyu, bersihlah. Jadi itu namanya samha. Contoh yang paling gampang bahwa beragama itu samha. Ya, uang gak ngerti kayak itu dipaksa. Untuk kayak pengertian dhisik lalu untuk tidak perlu dipaksa akan melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka agama yang dicintai oleh Allah itu agama yang lurus sesuai aturan tapi lapang di dalam rangka. Lurus dan lapang itu karo-karo yang butuh ilmu. Ya apa iso ngerti niku lapang apa diubah mereka ngerti. Karo ilmune karo bedane lapang ambek diubah. Bedane lapang karo dijarno. Ya, tak direken. Itu ya kayak kalau bedane kalau tidak tahu ilmu. Kapan itu disebut lapang? Ya, kapan itu disebut diubah? Tergantung ilmu. Kapan itu disebut lurus? Kapan itu disebut kaku? Itu juga tergantung
tergantung oh kaya wong gak kena ditawar belas padahal itu jenenge lurus maksudnya akidahnya lurus. Tapi enten kok gak kena ditawar belas bola nikah aku itu tergantung ilmu pribadi. Masyaallah muslimin Allah. Nah, kembali lagi tadi bahwa kita ini berada di bulan Syawal, ya, ada di bulan Fitrah, suci, bersih. Maka itu seperti pulau panjenengan sajane koyo dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli. Jadi kalau panjenengan ini di bulan Syawal itu sajane menjadi simbol mantun riyo kaya wonten, mantun Ramadan kaya wonten. Dosa kesalahan kita coba ubah, kita coba cari jalan untuk mendapatkan ampunan. Di bulan Syawal itu kita itu seperti ditempatkan oleh Allah sebagaimana panggilan Allah. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah. Oh dia tahu dengan rela maupun juga diri untuk bisa dipanggil Allah dengan posisi rela juga sekaligus diridhoi oleh Allah. Ya, tapi kuncinya kunci pertama mengikuti ajaran agama Allah. Ya. Tapi yang kedua sekaligus ya kembali kepada Allah itu kudu cepat. Kayak soal boten saged kalem-kalem. Soale sing diceluk niku jiwa. Nek awake kudu sing benar-benar. Dimbalike awak jasmani niku aja banter-banter. Nek banter-banter berarti entek waktu. Satu nek loro ditembani. Ngoten lho sebab wis dilukasine wayah mati. Nah niku keliru. Sing diceluk banter niku adalah nafsul mutmainnah jiwa. Ya, makanya nek enten seruan Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sing dikawon cepet-cepet niku napa? Jiwa. Nek apa cepet-cepet. Nek iso sing rada suwe seimbang lakune jiwa ambek lakune awak balik nang Gusti Allah niku karena ada kecenderungan jalannya jasmani kembali kepada Allah iku luwih cepet. Polane apa gak krasa wis piye gak krasa. Padahal balike jiwa kepada Allah durung cepet. Maka sing awak itu kudu dijaga kesehatannya. Sing ni cero rada suwe enggak ada peluang lebih banyak. Sing semangat ya sehat ya ojo gampang putus asal wis ngene kita lho nekati mati wis jarno wis sadar repot iki ya. Nah, wis siap jiwanya. Bingung kita ditakoni sampai ngomong ngono niku wis siap ta temen siap ta pun kula ya apa maneh pun ngeten mawon antara siap ambek kepeksa niku ya beda-beda tipis ambek siap ambek antara siap ambek napa jenenge bukan kepeksa ambek wong putus asa niku nggih beda tipis. Oh syarat niku radhiyah mesti ya apa tapi sekaligus mardiyah. Ya, Gusti Allah terima sampai karena putus asa
Bisa jadi Gusti Allah tak terima malah ini kok siap balik ya terus ini kan gitu ya. Maka sing semangat sehat ya. Sehat itu harus semangat optimis, karena itu nanti yang ketiga kembali kepada Allah itu butuh tetap optimis ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini tergantung ya rumangsane wong-wong nang aku. Fa in taqarraba ilayya, jika dia mendekat kepadaku ya satu jengkal saya mendekat kepadanya, satu hasta. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu doa. Kalau dia mendekat kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari. Masya Allah, tergantung ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja memberikan kepada kita banyak jalan rumah untuk mendapatkan ampunan, sehingga hidup ini harus optimis. Termasuk dengan diberinya kesempatan hidup ini ya, kita berarti diberi kesempatan untuk berbuat. Saya kira itu sementara, sambil nanti saya mengingatkan bahwa kajian kita di Fikih Sunnah terakhir itu terkait dengan pembahasan terakhirnya itu tentang siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Setelah itu masih ada pembahasan yang juga sudah dilewati, itu adalah tentang ta'addud, tentang poligami, ya, tentang beristri lebih dari satu. Yang terakhir yang terkait dengan itu sebenarnya tentang tarikh ta'addud zaujat, sejarahnya mengapa kemudian ada syariat poligami atau beristri lebih dari satu. Mungkin nanti di situ. Setelah itu nanti akan diikuti dengan bab tentang al-wilayah ala zawaj, ya, perwalian di dalam pernikahan. Kemarin saya ada pertanyaan dulu dari tutup jawab lewat WA ya. Mau biyen pun niki ya, anak-anak saya tidak tahu bahwa anak perempuan yang mestinya nanti walinya itu adalah orang tuanya, ya, bapaknya maksudnya, itu lahir di luar nikah, wis kadung, tapi wis gede diceritano. Biyen gak ngomong kayak wis gede diceritano, wis kadung bapaknya dadi wali. Gitu ya. Nanti yang karena terkait dengan perwalian itu harusnya orang tua. Kalau di Indonesia, kalau ada anak perempuan lahir di luar nikah, maka walinya nanti wali hakim. Itu kalau di Indonesia punya itu dalam pengadilan agama. Kalau itu tentang salah satu kasus perwalian. Baik, itu sementara yang bisa kita bahas. Nanti kita bahas tentang walayah, wakalah, dan kafalah, kufu. Kufu insya Allah juga sudah dibahas dulu ya, tentang kufu dulu ya. Oh iya, tentang kufu sudah. Insya Allah nanti kita lihat